Geraknya neraka ditempati. Ada orang pengusaha di dunia, akhirat menjadi bahan bakar api neraka. Ada orang anggota DPR di dunia, dimuliakan dia di dunia, di akhirat menjadi manusia sehina-hinanya. Tentu kita apa? Ibumu terus. Kawin kok sama ibumu? Dongo. Mana orang bisa kawin sama ibu? Ada kan ibu ngomong begitu, beleng-beleng. Ini asli beleng-beleng. Mana bisa pilih kok, mamamu atau saya? Mana bisa dipilih antara ibu dengan istri? Ini pilihan yang tidak masuk di akal. Kalau saya istri saya bilang begitu, ceraikan saya. Sini kok, saya ajar kok bagaimana isi formulir penceraian. Benar Pak, jangan sampai Bapak berdosa gara-gara takut sama istri. Hilang berkah hidup rumah tangga kalau ibu takut sama istri, berbuat baik sama orang tua gara-gara takut sama istri. Mestinya istri yang baik, dia sujud syukur ketika mertua anaknya. Kenapa? Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku juga seperti ini ketika saya sudah punya istri, masih mengingat saya. Tapi kalau dari kecil anak kita dipertontonkan tidak boleh berbuat baik sama mertua, maka begitu ibu nanti juga. Jangan kau ketawa. Lem toh, nah campur lem Korea. Tidak mau terbuka mulutnya. Pas ngelem, mabuk setengah. Dia ambil naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Pak, mati. Mati kafir kodongo. Makanya anak muda, silakan kau jadi anak gaul, anak band-band, anak motor-motor, anak skater, silakan. Tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Vodka, whisky, Jennifer, Donald, topi miring. Saya baca. Tuh. Mati. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Contoh aja ini Jamara. Sabung ayam. Ada juga di sini. Didapat sama polisi. Masih lari, tembak peringatan. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Akhirnya tembak kakinya. Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kok tembak kok kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu tembak dia jongkok. Oh, pantas. Ini jangan kau musuhi polisi cowok. Oi, kau kira enak? Kau kira enak kalau hidupmu tidak ada polisi di Indonesia? Hah? Rumahmu dirampok, istrimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijara, kau datang ke polisi. Tolong polisi, tegakkan hukum, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Jangan ketawa, saya serius ini. Toh, pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, biar ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar ya, tidak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong, diam saja Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah kau ajak ngomong itu. Perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Geraknya neraka ditempati. Ada orang pengusaha di dunia, akhirat menjadi bahan bakar api neraka. Ada orang anggota DPR di dunia, dimuliakan dia di dunia, di akhirat menjadi manusia sehina-hinanya. Tentu kita tidak mau. Kita berharap kita ketua MA di Indonesia, kita juga menjadi penghuni surga. Kita berharap kita pengusaha di dunia, tapi kita juga akan menjadi penghuni surga di akhirat. Dan inilah doa kita. Nah sekarang, sebelum kita sampai ke surga, kita mau surga dunia dulu bos. Jangan sampai yang ada di benak kita ini Islam itu nerakanya dunia. Adakah surga di dunia ini?
Ada sorga di dunia? Ada, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Lalu yang jadi pertanyaan buat kita, apa sih sorganya ini? Menurut para ahli tafsir, yang disebut sorganya dunia itu 4 syaratnya. Berapa Ibu? Berapa Pak? 4, bukan 4 istri. 1, yang disebut fid dunya hasanah, sorganya dunia. 1, punya pasangan yang baik agamanya, bukan yang cantik rupanya. Karena ternyata makin cantik istri, makin besar masalahnya Pak. Siapa bilang istri cantik bukan masalah? Istri cantik, suami jelek, masalah Pak. Bener. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri juga masalah, dihina orang. Jadi nanti saya menyusul. Coba. Cantik istri masalah, jelek istri masalah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berarti yang baik itu punya pasangan yang bagus. Yang bagus itu siapa? Yang baik agamanya. Karena Nabi katakan pilih seorang istri 1 karena kecantikannya. Cantik penting, tapi kalau agamanya hancur, cantiknya menjadi sengsara kita. Cantik juga penting Pak. Kenapa? Karena istri kita 24 jam di depan kita. Apalagi kalau kita sudah pensiun. Hampir setiap saat kita ketemu. Baru bangun dia lagi di depan kita. Mau makan, ada lagi sih dia ini Pak. Mau tidur, lah haula, ada lagi dia Pak. Jadi kalau jelek pasti cepat ganti casing. Maka istri yang baik itu kata Nabi yang membuat suaminya tenang di rumah. Istri. Apa mau takut nak kita setengah mati carikan uang? Hai, saya seriusin Pak Menteri. Coba lihat Pak. Dari pagi kita keluar mikir untuk istri. Supaya dia bisa beli emas. Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus. Supaya dia bisa pakai tas yang mewah. Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah. Kita pikir itu Pak. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung AC-nya. Di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita. Pret! Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita model 10 miliar. Nah, kalau sudahlah. Tapi kalau kita juga yang cari uang. Lalu kita takut sama istri. Tidak masuk akal saya. Ya nggak Ustaz. Dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan 1, kasih pecah 1 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah, yang takbir pasti takut sama istrinya. Coba. Nah, itu kan ada laki-laki dosa sama mertua, sama ibunya gara-gara takut sama istri. Contoh ya. Nih, dapat bonus di kantor. Lalu suaminya berkata, "Ma, ini kan COVID lama kita tidak kunjungi bapak di kampung. Kita kunjung tentu bawa wabah buat ibu bapak kita. Sudahlah, ini bonus kita transfer aja. Mudah-mudahan ini bisa digunakan ibu. Beli makanan kesukaan. Dia menikmati air usia senja." Apa kata istrinya?